Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat-sehat aja semua. Ini pertama kali kita klinik riset Andi Bangkit PhD kita buat Instagram Live. Ya, tidak lain sih sebetulnya kita ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian, diskusi terbuka lah. Kita ngobrol-ngobrol tentang penelitian, ngobrol-ngobrol tentang riset kualitatif itu seperti apa dan sebagainya dengan harapan kedepannya kita bisa belajar bersama. Jadi meskipun ini sesi yang baru pertama, kita akan coba rutinkan. Insya Allah nanti sebulan, baik itu sebulan sekali atau sebulan setengah sekali. Di samping juga pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh klinik riset Andi Bangkit PhD yang rutin dan sebagainya. Jadi karena ini tidak lain sebetulnya salah satu tujuan kita untuk lebih mempopulerkan penelitian kualitatif, karena beberapa waktu kita mencoba berinteraksi dengan sesama dosen, kemudian juga para peneliti. Di situ kelihatan kadang-kadang, oh ternyata ada salah paham tentang penelitian kualitatif itu sendiri. Banyak yang kurang mengerti. Ya banyak sih sebetulnya, sebabnya banyak sekali. Di antaranya karena kesalahan di dalam mengambil buku, mengambil referensi dan sebagainya. Nah ini yang selama ini kita coba pahami dari apa yang sudah terjadi di sekitar kita, dan juga beberapa teman-teman yang sudah bergabung dengan klinik riset Andi Bangkit PhD. Di situ kita membuka sesi konsultasi dan sebagainya, dan terlihat ternyata oh ada sesuatu yang kurang pas ternyata dalam masalah penelitian kualitatif. Jadi insya Allah kedepannya ini seri yang pertama, dan kedepannya kita akan mencoba mengadakan secara rutin live Instagram untuk kita ngobrol kurang lebih dalam waktu 1 jam. Maka kita sebutnya diskusi sambil ngopi. Pulang dari kerja misalnya hari Jumat malam, Jumat sore malam seperti ini, kita ngobrol-ngobrol sambil minum kopi bersama. Walaupun nggak ada kopi sponsornya sih, mungkin kalau ada yang mau sponsorin kopi di sini boleh-boleh aja. Nah, topik pada hari ini yang kita akan coba obrolkan adalah tentang penelitian kualitatif itu ada hubungannya dengan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebetulnya bukan secara langsung tentang kemerdekaan Indonesia, tetapi tentang kata-kata merdeka. Nah ini sebetulnya diilhami kemarin, beberapa waktu yang lalu, bahkan kemarin kalau tidak salah itu, saya kebetulan mendapat amanah untuk memberi materi tentang metodologi penelitian kualitatif di UPN, ya, di UPN Veteran Jakarta. Ini ada Pak Arief Jatmiko juga yang sebetulnya yang dosen UPN juga, mungkin masih ingat kemarin ketika kita ngobrol-ngobrol di sana, sebetulnya melalui live, sebetulnya melalui online kita mengadakan pelatihan online, dan di situ ketika sesi ngobrol-ngobrol dan sebagainya, ada peserta yang mengatakan saya tuh suka penelitian kualitatif. Kenapa? Karena itu membuat kita lebih merdeka. Seorang peneliti itu jauh lebih merdeka. Ya, jadi dia mengatakan saya lebih suka penelitian kualitatif karena kita lebih merdeka. Nah ini sebetulnya kata-kata yang menarik sekali. Kata-kata yang menarik sekali. Kenapa? Penelitian itu harusnya kan dia, sifat dasar dari penelitian itu kan membuat seseorang lebih bebas di dalam berekspresi, bebas di dalam mengkaji dan sebagainya. Tetapi yang dirasakan oleh peserta ini tadi bahwasanya penelitian kualitatif ya secara khususnya itu membuat orang lebih merdeka lagi. Kenapa sih sebetulnya? Nah itu yang coba akan kita bahas sedikit ya dengan bentuk live Instagram seperti ini, dengan harapan bisa memberikan pencerahan. Ya, terima kasih Pak Andi dari Pak Arief Lejatko. Ya sama-sama Pak. Jadi siapa tahu teman-teman yang di UPN juga ikut hadir hari ini, dan ingat siapa yang berbicara seperti itu pada waktu itu. Nanti sembari kita ngobrol, Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa bertanya, ya bisa silakan nanya macam-macam. Bukan berarti saya tahu semuanya kemudian saya menjawab, enggak. Tapi apa yang saya ketahui akan saya sharekan ke teman-teman sekalian terkait dengan penelitian, terkait dengan penelitian kualitatif atau asal nggak kuantitatif aja, karena selain fokus saya pada penelitian kualitatif ya, juga mungkin kita memberikan ruang khusus bagi penelitian kualitatif untuk lebih bisa dikenal ya.
Kalau kuantitatif udah banyak sekali sebetulnya, sudah banyak sekali para ahlinya, kemudian para penelitinya yang juga bisa memberikan informasi yang lebih detail seperti itu. Oke, sambil silakan nanti kalau bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol, ingin tahu tentang penelitian atau mungkin ada curhat nih, misalnya penelitian saya begini nih, apa tuh namanya, kayak penelitian saya seperti ini dan sebagainya, mungkin bisa curhat, ngobrol di sini dan sebagainya. Ada pertanyaan dari Bu Religia. Bu Jahidah, klinik riset belum live ya, padahal sudah mantengin di sana. Ini sedikit informasi, baru saja kita, jadi ternyata kan akun dari klinik riset dan juga klinik riset Andi itu ternyata tidak bisa dilogika dari device yang ada di sini. Nah, ini agak ironi sebetulnya. Kita fatal sekali persiapan mencoba meloginkan ke gadget yang ada di sini, ternyata belum bisa. Sehingga segera tadi kita informasikan ke teman-teman yang mengelola admin-admin di akun IG Klinik Riset dan juga Klinik Riset Andi untuk segera bergabungnya di sini aja ya. Jadi kita minta tolong tadi ke admin-admin kita di sana untuk segera memberikan pengumuman bahwasanya semua langsung ke Instagram yang ini aja, tidak ada masalah. Jadi mohon maaf, kita kurang persiapan, jadi baru bisa live dari satu akun, yaitu dari akun pribadi saya ini. Oke, silakan nanti kalau ada yang tanya-tanya monggo saja, silakan kita ngobrol-ngobrol bebas di sini sampai kurang lebih jam 8:30 lah, ya, sampai jam 8:30. Oke. Kita kembali ke tadi, kita ngobrol tadi, topik pembahasan kita tentang penelitian kualitatif itu lebih merdeka. Nah, kenapa sih saya menganggap perkataan ini atau statement ini tadi sangat-sangat penting sekali? Sebetulnya kalau kita lihat karakter dari penelitian kualitatif, kalau kita bandingkan dengan penelitian kuantitatif, itu titik perbedaannya di sini sebetulnya. Penelitian kuantitatif dulu kita bicara. Penelitian kuantitatif itu lebih bersifat deduktif. Artinya, kalau dia bersifat deduktif berarti dia pengujian, ya. Artinya ada konsep yang lebih besar atau teori lah, atau model atau hipotesa dan sebagainya yang kita ingin uji, ya, yang kita ingin uji pada data-data yang kita miliki. Apakah teori tersebut, apakah statement-statement tersebut, atau apakah model tersebut berlaku atau tidak. Karena apa? Tujuan dari kuantitatif akan mencari general, sesuatu yang umum. Ya, sesuatu yang umum, sesuatu yang general itu yang ingin dicari sebetulnya. Nah, ini karakter dari penelitian kuantitatif. Sedangkan karakter penelitian kualitatif itu eksploratif. Ya, dia lebih eksploratif. Dari artian ketika kita menerima atau melihat sebuah fenomena, ya, ketika kita melihat sebuah fenomena, kemudian kita mencoba mengeksplorasi, melihat lebih dalam apa yang terjadi di situ, kemudian apa sebetulnya yang bisa kita lihat secara lebih mendalam. Nah, ini karakternya penelitian kualitatif sebetulnya. Sehingga kalau kita ingin mencari sesuatu yang baru, itu penelitian kualitatif akan lebih cepat di dalam menerima atau mendapatkan novelty atau sesuatu yang baru, ya, dibanding dengan kita hanya melakukan pengujian saja. Nah, ini sebenarnya yang berbeda. Nah, disebut merdeka itu sebetulnya karena sikap eksploratif tadi yang tidak terikat dengan dengan suatu teori atau suatu kita bisa bilang sebetulnya model dan sebagainya, dalam artian sifatnya untuk pengujian, maka ini sangat merdeka. Dalam artian betul-betul bisa memberikan kebebasan bagi seorang peneliti untuk dia bisa mengeksplorasi lebih lanjut terkait dengan penelitiannya tersebut. Nah, ada satu hal yang menarik yang pernah diungkapkan oleh seorang peneliti yang bernama Thomas Kuhn, ya, Nah, Thomas Kuhn ini tadi membuat sebuah konsep, karena Thomas Kuhn ini adalah seorang peneliti sejarah pengetahuan dan juga perkembangan sains itu sendiri. Dia mengatakan, dia melihat bahwasanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu sebetulnya terjadi sebuah yang kita sebut sebetulnya gerakan revolusioner. Ya, gerakan revolusioner ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan yang kita anggap maju itu sebetulnya tidak straight maju lurus ke depan, enggak, tetapi bersifat berputar.
Apa maksudnya bersifat berputar? Jadi begini, menurut Thomas Kuhn, ketika kita mengamati suatu hal atau kita mempelajari suatu hal, kita akan memulai dari sesuatu yang general, ya, atau yang kita sebut atau dengan istilah Thomas Kuhn itu sebetulnya disebut dengan normal science, ya, pengetahuan yang normal, ya. Nah, pengetahuan yang normal ini yang kita sebut sebetulnya teori, model dan sebagainya. Nah, penelitian-penelitian di masa ketika normal science itu kuat, maka dia akan bersifat pengujian, bersifat deduktif. Ya, bersifat deduktif, dia mencoba menguji teori tersebut bisa klop nggak dengan data yang baru, dengan fenomena yang baru yang ditemukan. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian apabila di dalam penelitian tersebut kita menemukan sesuatu yang janggal, yang aneh, ya, atau yang kita sebut dengan anomali, maka di dalam penelitian kuantitatif, kadang-kadang ini kita nggak menggeneralisir sebetulnya. Kadang-kadang sikap dari seorang peneliti itu malah menyembunyikan anomali. Karena apa? Sifatnya tidak general. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif itu yang dicari generalnya sebetulnya, Nah, ini yang menarik sebetulnya. Saya coba tanggapin beberapa pertanyaan dulu dari Bu Religia. Dari Bu Gia, Pak Andi, bagaimana menjawab pertanyaan riset kualitatif gak ilmiah, gak bisa digeneralisir? Nah, ini sebetulnya terjawab tadi, Bu. Apakah sesuatu yang tidak bisa digeneralisir itu selalu dikatakan tidak ilmiah? Ketika kita mengamati sesuatu, ya, ketika kita ingin memahami sesuatu, kita menggunakan dua pendekatan. Ada dua pendekatan. Yang pertama itu yang disebut dengan pendekatan nomotetik, ya, pendekatan nomotetik. Tentunya ini istilah nomotetik ini istilah Yunani sebetulnya, istilah Latin. Nomos itu artinya law, artinya hukum. Kemudian tetik itu sistem pengamatan atau pengambilan kesimpulan. Nah, sistem nomotetik atau pengamatan nomotetik ini yang dimaksud adalah kita mengamati sesuatu, mempelajari sesuatu dengan kita melihat secara keseluruhan, generalnya, ya, generalisir dari suatu hal itu apa. Nah, itu yang kita cari, ya, itu nomotetik. Tetapi ada juga lawan dari sistem nomotetik, sistem pengamatan yang disebut dengan ideografik. Apa ideografik? Ideo itu artinya tunggal, ya, artinya private. Berarti pengamatan yang bersifat pribadi, personal, atau pengamatan yang bersifat skalanya lebih kecil, tidak digeneralisir sebagaimana nomotetik. Jadi ada dua hal, ya. Di dalam kita mengamati atau kita meneliti itu ada dua sudut pandang besar, yaitu nomotetik atau ideografik. Nah, kalau nomotetik tentunya ini kuantitatif, nomotetik karena kita berbicara yang general. Tetapi kalau yang ideografik ini tidak lain adalah kualitatif. Keduanya saling mendukung sebetulnya, dan saling mendukungnya ini akan lebih jelas kalau kita lihat di dalam konsep revolusi sains dari Thomas Kuhn tadi. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwasanya normal science atau teori itu tadi kita uji dengan data yang baru, dengan fenomena yang baru dan sebagainya. Nah, kalau kita temukan anomali, kadang-kadang teman-teman yang di kuantitatif kadang-kadang sebagiannya itu menyembunyikan malahan. Karena apa? Tidak bisa digeneralisir. Dalam tanda kutip menyembunyikan ini bukan berarti disembunyiin beneran, enggak, tapi tidak diberikan pemaparan secara proporsional, ya. Nah, setelah tidak diberikan pemaparan proporsional, otomatis fenomena-fenomena yang berupa anomali ini tadi, ya, ini tidak terawat sebetulnya. Nah, padahal kalau dirawat, anomali itu adalah sebuah hal yang bisa mengguncang teori tersebut. Gampangannya, berarti kalau ada anomali terhadap sebuah teori, ketika sebuah teori itu diterapkan, otomatis teori tersebut kita ragukan, ya kan? Loh, teori yang katanya umum kok nggak bisa menjelaskan fenomena ini untuk keseluruhan, berarti nggak bisa digeneralisir dong. Nah, dari sini muncul yang disebut dengan paradigma baru di dalam memandang hal tersebut. Nah, paradigma baru inilah sebetulnya akan nanti dikembangkan oleh peneliti setelah kita mungkin untuk menjadi sebuah teori baru atau menjadi normal science baru. Jadi di situ bergulir, ya. Di situ akan bergulir, keilmuan itu bergulir sebetulnya. Sehingga yang mendorong sebuah ilmu, sebuah paradigma untuk berubah, berevolusi menjadi paradigma baru, itu adalah penelitian kualitatif, bukan kuantitatif. Karena kuantitatif bersifat pengujian. Seperti itu, Bu Gia. Jadi oleh karena itu
Karena sifat yang seperti itu tadi, maka penelitian kualitatif itu jauh lebih eksploratif. Ingin mencari pola-pola yang baru, hal-hal yang baru yang tidak ada pada kasus-kasus yang lain. Nah, yang menarik, kira-kira beberapa bulan yang lalu, majalah Wired di Amerika itu membuat sebuah judul yang cukup menarik sebetulnya. Dia mengatakan bahwasannya teori is obsolete, bahwasanya teori itu sudah ketinggalan zaman. Teori itu sudah tidak bisa rapuh untuk dipakai gitu. Ya, sudah susah untuk kita pakai secara mutlak. Kenapa? Dia mengatakan karena adanya big data. Jadi karena big data ini tadi memberikan informasi kepada kita dalam jumlah yang besar, otomatis banyak sekali fenomena-fenomena yang tidak akan bisa dijelaskan melalui teori-teori yang sudah ada, yang sudah mapan. Yang ada sebetulnya malah kita akan mencari variabel-variabel baru, kita akan mencari hal-hal yang baru di luar dari teori-teori yang sudah ada. Oleh karena itu teori sudah lumpuh dikatakan. Sudah lumpuh atau sudah tidak bisa, sudah sulit untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada karena semakin banyaknya informasi yang kita dapatkan, sehingga kita sudah tidak bisa lagi mengatakan oh ini cuma anomali aja. Kalau anomalinya jumlah besar, otomatis kita akan kewalahan untuk hanya mengatakan oh ini anomali. Ini akan menjadi pengetahuan baru bagi kita sebetulnya. Selama ini taunya kualitatif itu subjektif. Kapan kualitatif itu tidak subjektif? Memang karakter dari penelitian kualitatif itu subjektif. Tetapi kapan dikatakan tidak subjektif? Ada dua hal. Yang pertama itu bisa dikatakan reduplikasi. Sebuah penelitian itu dikatakan objektif itu apabila orang lain melakukan hal yang sama dengan prosedur yang sama, kemudian didapatkan hasil yang sama. Itu reduplikasi. Kemudian yang kedua, itu transferable. Bisa ditransferkan. Artinya apa? Misalnya begini, ketika saya melakukan penelitian, saya kemudian menganalisa. Ketika saya menganalisa hal tersebut, misalnya di tengah jalan, saya ingin tolong mas, kamu bantu penelitian saya. Saya bisa menjelaskan semuanya dan dia bisa melakukan prosedur tersebut sesuai dengan yang saya harapkan. Itu berarti bisa ditransferkan, bisa dipindah tangankan. Sesuatu dikatakan objektif apabila dua hal ini, yaitu dia reduplikasi bisa, jadi direkonstruksi ulang oleh orang lain bisa, kemudian bisa ditransferkan. Nah, penelitian kualitatif itu sebetulnya memiliki tools untuk melakukan dua hal ini. Yang pertama, reduplikasi. Bisa nggak sih hasil analisa penelitian kualitatif itu dilakukan oleh orang lain, kemudian bisa dibuktikan bahwasanya ini objektif? Bisa. Penelitian kualitatif di dalam analisanya atau sistem analisanya yang disebut dengan coding, di dalam sistem struktur proses pengkodingan kita mengenal apa yang disebut dengan ICA. ICA Intercoder Agreement atau persetujuan atau agreement antar pengkoding. Seperti apa caranya? Misalnya begini, saya melakukan penelitian, kemudian saya mengcoding data saya. Saya melakukan analisa. Analisa di dalam penelitian kualitatif kan cenderung bentuknya interpretasi sebetulnya dari data. Nah, interpretasi saya tersebut yang dalam bentuk coding tadi itu saya lakukan dalam sebuah data saya. Kemudian data tersebut akan saya berikan kepada peneliti lain, entah itu di dalam tim saya, entah itu orang lain atau lembaga misalnya. Kebetulan klinik riset juga kita menangani intercoder agreement, jadi kita bisa menerima permohonan untuk melakukan intercoder agreement. Nah, kita akan mengkodingkan, berarti pihak ketiga akan mengkodingkan. Nah, kemudian kodingan ini akan dibandingkan. Apabila persamaannya lebih dari 85%, yaitu dengan standar alpha dan standar Kippenkopf namanya, dua standar ini, apabila titik persamaan pengkodingannya, penafsirannya itu sama, lebih dari 85%, itu dikatakan objektif. Itu dikatakan objektif. Nah, kemudian bagaimana dengan cara transfernya? Bagaimana kita bisa mentransferkan? Disinilah fungsi software. Disinilah ada fungsi software di dalam kita melakukan analisa penelitian kualitatif atau yang disebut dengan CAQDAS, Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software. Software yang membantu kita di dalam meneliti kualitatif itu sebetulnya alat untuk bisa mentransferkan
penelitian kita, baik itu analisanya, baik itu interpretasi kita dan sebagainya, sampai struktur logika kita di dalam memahami data tersebut kepada orang lain. Nah, sehingga kalau kita menggunakan software, sebetulnya kita mendapatkan titik kredit poin terkait dengan objektivitas. Karena itu, Elsevier misalnya, mereka menerapkan standar penulisan laporan kualitatif yang disebut dengan CORREC, ya, Consolidation of Qualitative Research Report. Di dalamnya itu ada poin pertanyaan, apakah di dalam artikel atau laporan tersebut distatementkan tentang penggunaan software. Apabila distatementkan tentang penggunaan software, berarti titik keobjektivitasannya bertambah. Seperti itu. Nah, itu jadi sebetulnya bisa penelitian kualitatif itu jadi objektif itu sangat-sangat bisa, ya, selama kita punya dua hal ini, yaitu transferable dan bisa direduplikasikan oleh orang lain. Oke, yang lain ada yang bertanya nih. Izin bertanya, Pak, dalam penelitian kualitatif, Bu Ais, dalam penelitian kualitatif apakah harus dimulai dari pertanyaan isu apa yang akan digali dari suatu teks misalnya, atau isu tersebut baru akan diketahui setelah melakukan analisis? Isu ini maksudnya apa ya? Pertanyaan risetnya mungkin. Enggak juga sih, Bu, sebetulnya. Kalau kita melakukan penelitian kualitatif, otomatis yang kita tangkap pertama kali adalah fenomena. Ya, yang pertama kali kita tangkap adalah fenomena. Apa sih yang terjadi di masyarakat, kemudian hal apa yang misalnya sedang trending atau yang sedang marak, atau fenomena apa yang menarik bagi kita. Nah, itu yang pertama langkahnya. Yang kedua, kita tentunya men-setting pertanyaan yang kualitatif. Nah, kalau kita lihat dari, kalau pertanyaan itu kan ada 5 W, ya kan? Why, what, when, kemudian who, kemudian where, ya kan? Kemudian satu H, yaitu how. Dari 6 kata tanya ini, sebetulnya hanya ada 2 yang bisa dipasangkan di dalam penelitian kualitatif, atau konsepnya bisa dijoinkan di dalam penelitian kualitatif, yaitu why dan how. Ya, why dan how. Jadi pertanyaan di dalam penelitian kualitatif itu akan menjawab sesuatu yang terkait dengan kenapa, gitu. Atau bagaimana. Misalnya kita melihat fenomena di jalan, ada anak-anak yang nongkrong di jalan lah misalnya. Pertanyaan kita bukan di mana mereka nongkrong, bukan berapa jumlah orang yang nongkrong, atau siapa yang nongkrong di situ, atau kapan mereka nongkrong, tetapi pertanyaan kita adalah kenapa mereka nongkrong di situ dan bagaimana bisa mereka nongkrong di situ. Nah, ini pertanyaan yang mendasar di dalam penelitian kualitatif, bukan apa, bagaimana dan sebagainya, tetapi pertanyaannya harus how dan why. Ya, how dan why. Kalau kita salah di dalam men-setting pertanyaan, otomatis nggak akan jadi penelitian kualitatif nantinya. Jadi harus di setting dulu, kita mau tahu apa. Nah, seandainya kita misalnya berhadapan dengan teks, misalnya kita studi sastra misalnya, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu baca teksnya dulu atau men-setting pertanyaan dulu. Nah, ini tergantung sebetulnya. Kalau kita ingin menggali pertanyaan yang memang betul-betul induktif, artinya kita dapatkan dari bawah, itu berarti kita baca dulu. Kita baca teksnya novel, misalnya novelnya kita baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir, terus kemudian kita coba gali apa sih yang terjadi di situ sebetulnya, kemudian kita munculkan pertanyaan. Itu bisa, ya, pertanyaan induktif berarti. Atau kita men-setting teks tersebut sesuai dengan konteksnya. Misalnya kita memiliki novel yang dikarang oleh seorang penulis X, ya, namanya Pak X. Pak X ini lahir di tahun, misalnya tahun 1800-an, akhir tahun 1800 atau awal 1900-an. Nah, kita bisa membayangkan apa yang terjadi di masa itu. Kemudian si Pak X ini tadi, dia memiliki pengalaman pergi ke luar negeri di tahun itu. Berarti dia dari golongan terpelajar, orang kaya. Nah, berarti dengan asumsi-asumsi bahwasanya orang kaya, terpelajar, di tahun seperti itu dan sebagainya, tulisannya kira-kira sebetulnya seperti apa sih, kan kebayang. Nah, ini yang kita ujikan. Apakah betul ada konsep seperti itu, atau apakah betul apa yang kita imajinasikan ini tadi terjadi di situ. Ini berarti kualitatif secara deduktif. Ya, kualitatif secara deduktif. Lu ada atau penelitian kualitatif deduktif? Ada.
Ya, penelitian kualitatif di dalam deduktif itu dengan deduktif itu ada. Yang tidak ada adalah pengujian teori dengan kualitatif. Dari awal kita sudah punya pegangan teori terlebih dahulu, kemudian teori itu yang kita ujikan. Nah, ini yang tidak ada di dalam kualitatif. Seperti itu, Bu Ais. Oke, ada pertanyaan lagi. Dari Pak Suryadi. Saya cukup tertarik dengan teori gerotranscendensi, namun sebagian peneliti tidak menerima pendekatan kualitatif pada riset tersebut. Sebagian besar berpendapat riset tersebut tidak ilmiah. Ada sedikit kalau kita bilang kalau dalam bahasa agama ada ikhtilaf di situ, Pak. Ada perbedaan pendapat sebetulnya karena model ini atau konsep ini sebetulnya masih konsep bisa dibilang termasuk baru sebetulnya. Itu sama seperti ketika awal-awal ya tahun 80-an ketika Denzin ya yang kita kenal sekarang sebagai bapak penelitian kualitatif modern itu memperkenalkan sistem triangulasi. Ya, jadi ini yang seringkali salah. Kalau banyak dari mahasiswa yang nulis skripsi atau nulis tesis mengutip Sugiono Prof. Sugiono di bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Mixed Method. Nah, di situ ada sedikit kesalahan sebetulnya, kalau boleh mengkritik ya. Dan ternyata bukan cuma saya yang merasa itu salah. Banyak sekali teman-teman yang peneliti kualitatif juga mengatakan buku ini sebetulnya ada banyak yang harus dikoreksi sebetulnya. Makanya saya kalau ngoreksi skripsi mahasiswa terus ketemu Sugiono, bapak ini lagi gitu kan, kenapa tidak dikoreksi dulu bukunya. Jadi di dalam buku tersebut disebutkan bahwasanya pengujian data itu supaya dapat dikatakan objektif itu harus melalui proses triangulasi, ya kan. Nah, kenapa ini dikatakan salah? Karena urusan objektif atau tidak objektif atau subjektif itu bukan urusannya kualitatif sebetulnya. Kualitatif pada dasarnya dia berangkat dari fenomena subjektif, ya, interpretasi manusia. Makanya mazhab yang paling utama di dalam mazhab yang paling tua di dalam penelitian kualitatif itu adalah mazhab interpretivisme. Bagaimana kita menginterpretasi. Menurut mazhab ini tidak ada yang namanya hakikat. Yang ada itu adalah refleksi interpretasi seseorang terhadap sesuatu yang dia ketahui. Jadi sesuatu itu apa? Ya nggak jadi masalah. Kita hanya bisa mendekati dari interpretasinya orang. Ya, ini yang disebut dengan mazhab interpretif. Nah, di dalam mazhab interpretif ini otomatis ya tidak ada kata objektif. Semua hal di dunia ini subjektif. Nah, Denzin pada waktu itu karena dia berangkat dari komunikasi, otomatis di dalam konsepnya ilmu komunikasi itu kan sebetulnya bagaimana sesuatu yang dikomunikasikan dengan bungkus komunikasinya itu bisa dipisahkan kan? Berarti ada hal yang inti di situ atau yang jadi hakikatnya. Nah, kemudian dia mengatakan bagaimana supaya kita bisa mengetahui informasi itu bisa, ini loh, informasi yang utamanya ini, yang objektifnya ini sebetulnya. Makanya dia mengenalkan model triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang kita peroleh, informasi yang kita peroleh dengan 3 data. Atau triangulasi teori misalnya, dibandingkan dengan teori sehingga ketahuan yang cocok. Nah, yang dipaparkan oleh Denzin ini sebetulnya efek dari masuknya paham positivisme di dalam penelitian kualitatif. Karena pada waktu sebelumnya, sebelum Denzin mengatakan ini, tidak dikenal namanya triangulasi. Ini pernah dulu ketika pas pelatihan, saya mengatakan seperti ini, geger, langsung ruangan langsung gitu kan. Kenapa loh kok? Karena selama ini orang mengertinya kualitatif itu harus melakukan triangulasi. Padahal enggak, ya, sosiologi, antropologi, itu mereka bahkan seringkali tidak melakukan triangulasi sehingga seringkali dikatakan subjektif seperti itu. Nah, ini gegernya sama sebetulnya Pak Suryadi. Jadi gegernya sebetulnya sama, tapi mungkin ketika nanti waktu berlalu atau bukan di Indonesia, nanti gegernya akan hilang. Ya, karena sebetulnya sudah tidak terlalu dipermasalahkan hal-hal yang baru dalam penelitian kualitatif. Biasanya agak-agak rewel itu yang menjadi base-nya penelitian kualitatif itu teman-teman di sosiologi, kebetulan saya sendiri sosiologi, antropologi, etnografi, ini yang agak sedikit kita bisa bilang konservatif terkait dengan penelitian kualitatif seperti itu, Pak. Jadi santai aja, Pak, nanti mungkin akan semakin lama semakin bergulir. Sebenarnya kuncinya itu banyak baca buku aja, banyak baca buku, kemudian
banyak-banyak mempelajari bahwasanya metodologi itu bukan sesuatu yang tunggal, apalagi metodologi kualitatif. Mazhabnya aja ada tiga, setidaknya ada tiga mazhab di dalam penelitian kualitatif, sehingga harus lebih terbuka lagi di dalam kita mempelajari tentang metode itu sendiri. Nah, kalau kita nggak terbuka, ya otomatis nanti agak sedikit kolot. Ya, kita mau ngertinya ini dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Oke. Ada yang bertanya lagi, minta rekomendasi buku dasar untuk memahami riset kualitatif. Ini pertanyaan yang sering kali dimunculkan. Buku yang paling rekomendatif, Mas, buku yang paling rekomendatif untuk yang penelitian kualitatif dalam bahasa Indonesia apa gitu kan. Saya tidak pernah menemukan. Kita di klinik pernah uji coba, Mas. Kita habiskan waktu itu 2 juta rupiah untuk memborong buku-buku yang bertuliskan di judulnya penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif di Gramedia. Pada waktu itu kita uji coba di Gramedia Semarang, di Jalan Pemuda, kita borong semuanya, kita dapat banyak. Kita cek satu persatu, ada beberapa titik yang kita lihat. Yang pertama itu definisi. Ya, definisi penelitian kualitatif, dia seperti apa. Kemudian pendekatan, dia memberikan penjelasan tentang pendekatan enggak. Kemudian tentang objektif dan subjektivitas. Kemudian titik yang kita lihat kemudian adalah triangulasi. Ya, dia seberapa detil menjelaskan tentang triangulasi, ya, dan seterusnya. Kita ada beberapa poin di situ yang kita coba ujikan, kita coba cek. Dari sekian banyak buku ketemu hanya ketemu dua pun ini nggak lengkap sebetulnya, ya. Ketemu 2 ini pas kita cek ternyata penulisnya adalah orang yang bidangnya sosiologi. Ya, kita bilang pantes saja dia bagus dalam memaparkan seperti ini. Memang dendengkotnya gitu kan. Karena sosiologi wajar, mereka paham sekali terkait dengan penelitian kualitatif. Nah, apa sih sebetulnya yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita ini? Nggak ada sebetulnya buku yang bagus di dalam penelitian kualitatif yang menjelaskan penelitian kualitatif. Kita di klinik sebenarnya sedang menulis satu buku, menyelesaikan satu buku. Bukan menyelesaikan sih sebenarnya, kita nunggu cetak sebetulnya. Ini belum selesai juga sistem pencetakannya, dan akhirnya kita mau launching dalam bentuk e-book sebetulnya. Yang sedikit lebih praktis tetapi imbang di dalam memberikan penjelasan terkait dengan penelitian kualitatif. Kenapa tidak imbang kadang-kadang itu? Ada sebetulnya fenomena yang menarik dari beberapa banyak buku yang kita lihat terkait dengan penelitian kualitatif. Metode penelitian itu kan sebenarnya ada 2, kualitatif, kuantitatif, plus satu lagi. Apa itu? Mixed method, ya, metodologi campuran. Nah, kebanyakan peneliti atau penulis buku metodologi penelitian kualitatif di Indonesia yang pernah kita cek di Gramedia pada waktu itu, entah dia itu hanya menghimpun dari buku-buku yang terbit di luar negeri, dia himpun jadi satu, ya, dia ambil comot sana sini, definisi ini terjemahkan dan sebagainya. Yang kebanyakan buku tersebut berangkatnya dari mixed method, bukan dari kualitatif murni. Atau dia sendiri sebetulnya tidak kualitatif, tetapi mixed method campuran. Nah, peneliti kualitatif yang benar-benar kualitatif yang kita bisa dapatkan itu ya beberapa 2 buku yang kita temukan itu tadi. Dia berangkatnya dari sosiologi. Nah, ini sebetulnya fenomena yang kita lihat. Nah, bisa dilihat sebetulnya ketika banyak ngambil Denzin misalnya, ya, referensi banyak ngambil dari Denzin, definisinya, kemudian metodologi dan sebagainya. Ini biasanya mixed method. Ya, biasanya mixed method. Atau dari Creswell. Creswell itu sebetulnya mixed method juga dia, ya, tapi banyak dipakai di kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang murni, kualitatif murni, misalnya apa? Bukunya siapa sih yang kalau kita bisa ambil? Susan Fries, ya. Susan Fries itu kualitatif murni dia. Atau kalau lebih tua lagi, Talcott Parsons. Itu konseptual, sosiologi, dan dia kualitatif. Kemudian buku-bukunya siapa lagi kalau kita sebutkan nama ya, yang menarik, Weflik walaupun dia berangkat dari mixed method, tetapi dia lebih kental kualitatifnya, ya, lebih kental kualitatifnya. Kenapa sih Denzin nggak kita bilang Denzin kita katakan disebutkan tadi sebagai cirinya kalau dia banyak dikutip, berarti dia sebenarnya berangkat dari mixed method, karena Denzin mau memasukkan konsep positivisme sebetulnya, ya.
Itu yang pertama. Terus ada juga yang di dalam bukunya Pak Prosugiono itu yang menyebutkan tentang metode analisa. Itu ada metode analisanya Denzin, metode analisanya ini, kemudian ada ya Creswell dan sebagainya. Ini sebenarnya nggak pernah dikenal. Ya, Creswell, Denzin dan sebagainya, mereka tidak pernah menawarkan metodologi analisa, cara menganalisa itu enggak pernah. Ya, enggak pernah. Hanya saja memang cara mereka menginterpretasi data itu berbeda. Cara analisa di dalam penelitian kualitatif itu cuma satu sebetulnya. Ya, satu toh. Apa itu? Konten analisis namanya. Konten analisis. Nah, cara melakukan konten analisis itu tadi atau proses pengkodingan, ya, proses mengkoding data itu tadilah yang kadang-kadang perlakuannya sedikit berbeda. Nah, ini yang menyebabkan di antara mereka berbeda, tetapi nggak disebut dengan model analisa menurut ini, enggak. Analisa mereka sama sebetulnya. Sama seperti kalau kita bicara fikih lah misalnya, usul fikihnya sama-sama mazhab Syafi'i tapi beda pendapat, itu aja. Jadi dasarnya sama sebetulnya. Jadi ini yang sedikit salah paham sebetulnya dalam buku tersebut. Banyak sekali sih sebetulnya beberapa catatan yang bisa kita buat terkait dengan buku tersebut. Cuma ya kayaknya sih useless kalau kita tulis buku kritiknya dan sebagainya. Nggak perlu sih. Kita buat aja buku penelitian kualitatif sendiri tentang metodologi penelitian kualitatif. Seperti itu mungkin. Pak Iwan, ada Pak Iwan. Saya masih bingung pada pengerjaan pada bab temuan dan pembahasan pada penelitian kualitatif. Nah, ini kebetulan sekali. Klinik akan mengadakan pelatihan sebetulnya di bulan September awal, kurang lebih tanggal 5, nama kita belum setting tanggalnya, terkait dengan bagaimana cara menuliskan temuan dan menuliskan laporan yang standar. Ya, yang standar. Ada 2 standar internasional yang dipakai sebetulnya. Yang pertama CORREC atau Consolidation of Qualitative Research Report. Yang kedua adalah yang disebut dengan NTREX. Ya, NTREX itu bukan X ya, tetapi Q. NTREX namanya. Nah, 2 standar ini yang coba kita kenalkan ke dosen-dosen dan peneliti di Indonesia. Coba kita kenalkan untuk bisa mengerti, cara penulisannya seperti ini tuh, cara menuliskan laporan tuh seperti ini tuh, dan sebagainya. Menarik sekali sebetulnya. Pak Iwan ikut aja Pak nanti di pelatihan kita nanti di awal September Pak. Ada Bu Widya. Ada Bu Widya. Pak, sate suruh enak-enak banget. Sate suruh enak, tetapi sate suruh yang di mana dulu? Kalau sate suruh yang ada di Jalan Jenderal Sudirman dekat sini biasa. Kalau mau sate suruh yang beneran enak, nanti saya kasih tahu tempatnya. Kapan-kapan aja berjalan-jalan ke sana. Oke. Dari Pak Handi. Mohon penjelasan tentang narrative action research. Ini sebetulnya gabungan dari 2 metodologi atau 2 approach Pak. Naratif dan action research ya. Naratif dan action research. Kalau secara gampang jelasinnya gini enaknya. Kita belajar 2 hal, naratif dan action research aja. Itu udah cukup. Naratif itu berarti sudut pandang atau approach kita terhadap data, dan action research itu sistematika analisa kita. Nanti mungkin lebih detailnya kita akan buatkan videonya aja deh Pak. Ya, kalau di Instagram saya harus pakai flip gini kan, pakai flip kemudian ditunjukkan PowerPoint-nya. Lebih enak nanti kalau kita pakai video aja. Jangan lupa cek juga channel YouTube kita di Klinik Riset Official, itu ada beberapa video yang kita upload di sana. Kemudian juga video-video yang terkait dengan penelitian kualitatif kita upload di sana, bisa dicek juga. Dan bagi yang pernah ikut pelatihan kita di Klinik Riset, itu sebenarnya akan mendapatkan akses khusus pada video-video premium kita. Apa itu video premium? Video-video pengayaan, video-video yang memang tidak kita share secara umum. Nah, ini bisa diakses. 1 kali ikut pelatihan aja itu bisa mengakses semuanya sebetulnya. Seperti itu Pak Handi. Kemudian saya coba cek lagi, ada pertanyaan lagi. Pak, apa bedanya analisis dengan metode coding pada ground theory dengan analisa teks dan wacana? Menarik sekali. Ini kita bahas kemarin ketika kita ada pelatihan terkait dengan fenomenologi dan ground theory. Ketika kita melakukan analisa pada analisa teks dan wacana, atau kita katakan itu konten analisis ya. Apa bedanya antara yang ground theory dengan yang enggak gitu? Hanya satu,
yaitu yang diistilahkan adalah yang bisa diistilahkan dengan kata-kata constant comparative approach, ya, atau constant comparative method. Apa itu? Yang dimaksud dengan constant comparative method adalah ketika kita membandingkan hasil yang kita dapatkan pada satu data, kita bandingkan caranya, isinya, variabelnya, dan sebagainya dengan data kedua. Jadi kita melakukan pengkodingan pada data yang pertama, kemudian kita aplikasikan model pengkodingan tersebut pada yang kedua. Kita temukan pola yang sama atau enggak. Kalau tidak kita temukan pola yang sama, bedanya apa dengan data yang pertama? Kalau di data pertama itu A misalnya, kita temukan ada 3 variabel, ya, polanya, ada 3 pola, ya, ada 3 pola. Kemudian pada data yang kedua itu ada 3 pola plus 1 baru lagi. Oh, berarti kita koreksikan kan data atau model yang kita model yang kita dapatkan dari data pertama tadi, kita koreksi menjadi 4 variabel. Kemudian pada data yang ketiga ada penambahan nggak? Misalnya tambah ada 1 variabel lagi, berarti 5 variabel. Terus kita lakukan seperti itu. Ini constant comparative method atau constant comparative approach. Kita lakukan tersebut hal-hal itu terus menerus sampai tidak kita temukan lagi data memberikan variabel baru. Nah, ini berarti yang disebut dengan data tersaturasi. Ya, ini yang disebut dengan data tersaturasi. Apabila data sudah tersaturasi, berarti kalau diperas itu udah tidak keluar lagi model baru atau penambahan variabel baru. Berarti kita sudah mendapatkan model yang tergeneralisasi dari data tersebut. Nah, biasanya data berapa sih bisa tersaturasi itu? Tidak ada ketetapan sebetulnya. Data berapapun asal dia tersaturasi bisa, tetapi jangan kurang dari 10. Ya, biasanya yang dianjurkan itu Densin misalnya menganjurkan itu antara 20 sampai 30 data. Wavelength itu menganjurkan 40 data dan sebagainya. Jadi siap-siap aja banyak. Dan itu biasanya tersaturasi. Tetapi pernah ada data 5 itu tersaturasi. 10 kurang dari 10 tersaturasi pernah terjadi. Tapi langka sekali sebetulnya, langka. Seperti itu. Nah, kalau yang selain grounded theory, maka proses tadi hanya berlaku satu. Ya, kita menganalisa data A namanya, informan A, informan B, informan C. Kita coba analisa pakai konten analisis semuanya, kemudian kita satukan jadi satu model, jadi satu diagram, satu grafik, dan satu penjelasan, itu udah cukup. Nah, pendekatan fenomenologi, kemudian naratif, kemudian etnografi, dan sebagainya yang non grounded theory itu bisa berlaku dengan model seperti ini. Tapi kalau yang grounded theory harus melakukan constant komparatif, perbandingan yang konstan terus menerus dengan model yang sama. Seperti itu Bu Nuri atau Pak Nuri ya? Pak Nuri ya, Nuri Purwanto. Pak Iwan, mohon minta penjelasan teknis pengerjaan bab temuan, penelitian, dan pembahasan dikaitkan dengan bab 2. Wah, ini teknis Pak. Japri aja Pak nanti. Japri aja Pak. Bisa WA aja nanti atau pakai Telegram. Oke, saya coba cek pertanyaan. Pak, bagaimana dengan bidang pendidikan? Apakah bisa dengan metode kualitatif karena core ilmunya tentang behaviorisme? Malah behaviorisme itu kan kualitatif Pak, sebetulnya lebih ini. Saya ada buku bagus. Sebentar, mana ya? Saya ada buku bagus sekali sebetulnya yang menunjuk. Ini dia. Buku ini judulnya adalah Starbucks Experience. Ya, Starbucks Experience. Mungkin kita kenal Starbucks ya. Apa sih sebetulnya yang terjadi di Starbucks? Starbucks itu mengubah prinsip marketingnya dengan melihat behavior orang yang suka ngopi, ya, dan secara kualitatif. Nah, dia melihat bagaimana sih sebetulnya orang ngopi itu, apakah itu value atau meaning, ya, secara semiotika, meaning dari minum kopi itu apakah pada dasti ansih, pada kopinya itu sendiri, ataukah pada status sosial. Nah, dia itu temukan antropolog yang disewa oleh Starbucks menemukan ada pada status sosial. Makanya kita tentunya bergaya kan ya kalau kita bawa tumbler atau tulisannya Starbucks gitu kan. Itu behavior kita sebenarnya. Nah, didapatkan kesimpulan ini dari siapa? Dari antropolog. Yang mereka melakukan penelitian kualitatif. Sehingga banyak sebetulnya perusahaan-perusahaan yang sudah mulai menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat behavior
secara antropologi dengan metode kualitatif pada perusahaan mereka untuk melakukan consumer insight, juga melakukan riset pasar. Ini yang kita tidak duga-duga kan sebetulnya. Banyak yang nggak tahu riset pasar itu bisa dilakukan dengan kualitatif. Di antaranya bahkan dengan big data sebetulnya. Kalau kita sudah menggunakan software, kebetulan di klinik kita mengenalkan software Atlas TI, software tersebut bisa kita gunakan untuk meriset pasar sebetulnya dengan pendekatan kualitatif, bukan pendekatan kuantitatif. Ada satu buku yang bagus sekali juga saya pengen kenalkan. Ini dia. Penulisnya sendiri sebetulnya dia seorang, mumpung bisa kelihatan kan, bisa berkenalan dengan banyak buku. Buku ini saya anjurkan, recommended sekali. Jadi Consumer Insight via Etnografi. Penulisnya adalah Amalia E. Maulana PhD. Dia brand consultant dan etnografer, doktor pemasaran dari School of Marketing, the University of New South Wales, Australia. Jadi Bu Amalia, bagus sekali. Ini kumpulan artikel beliau di koran sebetulnya. Dan dengan metodologi etnografi, beliau bahkan memberikan sedikit trik-trik sebetulnya bagaimana menganalisa insight yang ada di dalam masyarakat, di dalam konsumen, untuk kemudian kita pahami sebagai sebuah tren di dalam market. Ini sangat bagus sekali. Ya. Misalnya ini kayak gini, topik kayak gini kan menarik nih. Wedding organizer, consumer insight, dan segmentasi pasar. Kita nggak pernah nyangka kan kalau wedding organizer itu bisa melakukan riset pasarnya dengan secara kualitatif loh. Ya, bagaimana sebetulnya cara yang paling enak, cara yang bagus dan cocok yang akan otomatis membuahkan closing di dalam penjualan. Kalau dia perusahaan wedding organizer kan akan membuahkan closing yang bagus dan memberikan kenyamanan, juga kepuasan bagi konsumen. Ya, yang membuahkan kepuasan bagi konsumen. Nah, pendekatan kualitatif ya terkait dengan behaviornya manusia sangat vital sekali untuk bisa digunakan di dalam melakukan hal ini. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi sebetulnya penelitian kualitatif itu betul-betul karena dia mengeksplorasi, memerdekakan si peneliti itu tadi untuk bisa melihat apa saja, istilah Jepangnya itu kanosega oki. Ya, kemungkinan possibility yang bisa kita lakukan dengan penelitian kualitatif itu besar sekali sebetulnya. Ini yang nggak kita dapatkan atau yang kita nggak sadari sebetulnya. Kita banyak nggak pahami sebetulnya. Jadi kalau kita memahami penelitian kualitatif dengan baik, sebetulnya banyak hal bisa dilakukan. Kita bisa, meskipun pada kita menulis skripsi dengan pendekatan kualitatif sekalipun, kita bisa, ketika saya ngelamar pekerjaan misalnya ke HRD, kita bisa ngomong dengan model penelitian saya bisa memberikan insight yang lebih bagus lagi dibandingkan hanya dengan survei. Seperti itu. Dari Pak Safta, apa yang membedakan ruang lingkup fokus penelitian dan rumusan masalah penelitian kualitatif untuk S2 dan S3? Jenjangnya Pak, tingkat keumumanan dan kegeneralisasiannya itu tadi sudah berbeda. Kalau di tingkat magister, kalau di S1 kan dia pengujian aja sudah cukup sebetulnya ya. Jadi dia memberikan sebuah insight baru, memberikan sebuah topik baru, itu sudah cukup sebetulnya. Kalau di S2 pertanyaannya sudah jauh lebih luas dan dia sudah melakukan pengujian metodologi penelitian lain. S1 nggak perlu sebetulnya melakukan pengujian penelitian lain. Misalnya ketika anak S1 bikin skripsi, dia kan nggak perlu nguji si peneliti A dengan topik seperti ini yang mirip dengan dia, kemudian datanya ini, metodologinya ini. Maka kita analisa metode ini pasti akan hanya menghasilkan kesimpulan yang seperti ini. Sedangkan peneliti B seperti ini, dia nggak melakukan pengujian seperti itu. Tapi cukup hanya dengan memberikan insight baru. Tapi kalau S2 melakukan, S3 ya doktor, dia tidak hanya melakukan pengujian metodologi tetapi melakukan pengujian filsafatis lebih mendalam lagi. Misalnya kalau kita berbicara, misalnya anak-anak S2 yang magister berbicara atau dalam penelitiannya berbicara tentang misalnya ya, terkait dengan dengan kebiasaan orang merokok misalnya, kebiasaan merokok. Di situ dia temukan, ternyata dengan pengujian
dengan melakukan pendekatan secara medis dan juga dengan wawancara secara kualitatif ditemukan bahwasanya orang merokok itu sebetulnya lebih banyak karena dalam dirinya sendiri, misalnya karena dalam dirinya sendiri. Nah, kalau kita naik jenjangkan itu ke level doktoral, harusnya pertanyaannya bukan hanya di level rokok, bukan hanya di rokok, tetapi sesuatu yang adiktif itu apakah memang dari dalam atau dari luar sebetulnya. Instingnya itu keluarnya dari. Nah, pertanyaan yang lebih filsafatis seperti itu dipasangnya di S3. Jadi lebih dalam seperti itu. Ya. Pak Iwan, Pak Handi, mohon penjelasan tentang naratif action research. Tadi sudah ya Pak ya, kita singgung sedikit tadi. Pak Iwan, insya Allah Pak, tapi mohon jangan tanggal 5 atau 6 ya, mungkin kita pertimbangkan Pak Iwan. Kita akan pertimbangkan nantinya. Buku kapan Pak? Ini dia. Jadi banyak hutangnya klinik sebetulnya akan melaunch sebuah buku metodologi penelitian kualitatif yang ringkas. Kita sudah selesaikan. Nah, kemarin kita akan cetak, tetapi ternyata bermasalah di penerbit. Ya, sampai sekarang kita masih negosiasi karena terlanjur masuk dan mereka sudah keluar modal juga. Kalau kita misalnya tarik, otomatis kan kerugian besar, kita nggak enak juga. Jadi kita hanya bisa ya Pak, mohon dipercepat dan sebagainya. Karena pandemi ini tadi ada pengurangan pekerja dan sebagainya, dan kita lihat kok nggak enak juga. Nah, mau nggak mau akhirnya kita pakai dua cara sih sebetulnya. Kita akan launching dalam bentuk e-book, dalam bentuk buku digital nantinya, kemudian baru nanti bukunya, ya buku fisiknya. Seperti itu. Mohon doanya aja, moga-moga cepat selesai, karena kalau nggak juga kita nggak enak. Yang pesen kemarin teman-teman yang di klinik, yang ikut pelatihan di klinik sudah open PO, tahu-tahu ngelis PO sendiri sudah ada sekian ratus orang yang sudah PO, kita jadi kayak dikejar-kejar gitu. Aduh, kapan selesainya dan sebagainya. Oke, yang lainnya ada lagi. Etnografi itu sebenarnya apa Pak? Saya masih bingung. Oke, menarik nih. Etnografi itu salah satu approach dari 5 approach utama. Kalau pakai istilah dari Creswell itu 5 approach yang paling mendasar di dalam penelitian kualitatif. Ada yang namanya etnografi, naratif, kemudian fenomenologi, satu lagi apa ya? Kemudian dia grounded theory, ya. Jadi ada naratif, etnografi, case study. Ya, case study. Ingat sekarang. Ada etnografi, kemudian naratif, kemudian fenomenologi, case study, studi kasus, dan grounded theory. Etnografi itu apa? Kita jelaskannya dari fenomenologi dulu. Fenomenologi apa sih? Fenomenologi agak belibet. Fenomenologi itu adalah penelitian yang mencoba menggali experience. Ya, bagaimana seseorang atau sekelompok masyarakat mengalami sesuatu dan mereka maknai pengalaman tersebut. Kita ambil contoh misalnya seorang mahasiswa Indonesia, seorang pelajar Indonesia dari masyarakat yang golongan yang tidak mampu, dia bisa kuliah di luar negeri misalnya. Nah, pengalaman dia kuliah di luar negeri, satu orang aja, itu seperti apa sih dalam mengubah hidupnya, cara pandangnya, cara dia melihat masalah, dan sebagainya. Nah, ini bisa disebut fenomenologi, ya. Disebut fenomenologi, baik itu untuk studi satu orang, objeknya satu orang, objek penelitian satu orang, atau kelompok masyarakat. Kalau ya misalnya objek penelitian kita tadi ya adalah terkait dengan kelompok masyarakat yang men-share budaya yang sama, bisa suku yang sama, etnis yang sama, ini disebut etnografi. Misalnya bagaimana pengalaman orang-orang Padang misalnya yang pindah ya, merantau ke Jawa misalnya, kemudian mengubah persepsi mereka tentang bagaimana bekerja, atau bagaimana tentang persepsi tentang merantau itu sendiri misalnya, atau persepsi tentang bagaimana suku yang lain misalnya. Nah, objek penelitian kita kan berarti hanya satu suku kan ya. Nah, ini disebut dengan etnografi. Ya, disebut dengan etnografi. Ingat tadi kalau pengalamannya itu tidak terikat dengan satu budaya tertentu atau etnis tertentu, kita sebutnya fenomenologi.
Tapi kalau terikat dengan satu buah etnis tertentu atau budaya tertentu, maka disebut etnografi. Kalau dari sekumpulan data itu tadi, ya sekumpulan data ini tadi, ada satu yang aneh, ya ada satu yang aneh yang kasusnya unik dari kumpulan orang ini tadi, dan fokus studi kita pada titik itu, pada yang aneh ini tadi, ini disebutnya studi kasus, ya case study. Nggak setiap studi yang menggunakan satu data itu pasti studi kasus, nggak mesti. Kenapa? Karena syarat sebuah studi dikatakan studi kasus itu harus memenuhi kasus atau data yang diambil harus bersifat ekstrim rare, harus ekstrim beda atau sesuatu yang sangat-sangat unik, langka, dan ekstrim sekali. Jadi memang harus yang aneh, ya harus yang aneh. Nggak bisa yang asal-asalan aja, ya udah karena dapat datanya satu ya udah jadi studi kasus. Enggak, studi kasus itu ekstrim, ya. Jadi nggak semuanya studi kasus. Nah, beda dengan kita menyebutnya misalnya penelitian bagaimana cara belajar bahasa Jepang pada anak SMA. Kasus anak SMA 3 Semarang misalnya, seperti itu. Itu boleh kasus namanya. Ya, atau studi atas anak SMA 3 Semarang. Nah, itu studi, bukan studi kasus. Kalau studi kasus syaratnya datanya ekstrim. Misalnya hanya diajari 2 bulan sudah pintar banget. Sedangkan anak-anak SMA yang lain diajari 2 tahun baru bisa pintar. Nah, ini berarti ekstrim kan contohnya. Nah, ini yang harus distudikan dengan studi kasus. Seperti itu. Nah, kalau naratif itu berarti kita belajar atau kita mengamati, kita studikan si objek tadi dari mulai awal sampai akhir. Ya, kalau saya mengumpamakan film India itu naratif. Film India itu studi naratif, ya. Studi naratif. Karena dari awal sampai akhir kan, dari dia lahir sampai dia punya masalah sampai dia meninggal kadang-kadang. Kan film India kan seperti itu. Nah, itu termasuk dalam naratif. Seperti itu Bu, mungkin etnografi itu. Pak Suryadi ini sih insya Allah ikut training Pak Andi. Ya, terima kasih Pak. Selamat bergabung. Nanti kita bertemu di pelatihan. Bu Hiswanti terkait dengan Bu Hiswanti lama tidak ketemu. Bu Hiswanti yang di Jakarta bukan ya? Penjelasan tentang penelitian etnografi. Sudah ya Bu ya, tadi kita singgung sedikit tentang etnografi. Pak, apabila penelitian grounded theory dilakukan pada satu perusahaan dengan 2 informan, apakah bisa memenuhi seperti yang Bapak sampaikan? 2 informan sangat sulit sebetulnya. Ya, 2 informan saja itu agak sulit untuk mencapai saturasi karena 2 informan. 2 informan agak sulit Bu sebetulnya. 10 lah paling enggak, 10 informan. Tapi tergantung juga penelitiannya, pertanyaannya apa nih? Ya, pertanyaan risetnya apa sebetulnya? Sehingga kita hanya cukupkan dengan 2 orang ini tadi. Apakah direktur, ya misalnya terkait dengan studi direktur, maka bisa jadi sudah cukup, tapi belum tentu juga kalau pertanyaan berbeda seperti itu. Pak Iwan, sejak Juni saya pesan, iya Pak, ini masih belum ininya. PO-nya juga belum. Pak Kasmudi hadir di sini. Dalam penelitian pendidikan yang fokusnya pendidikan tindakan kelas yang induknya dari, terputus Pak Kasmudi. Yang lebih cocok untuk penelitian pendidikan atau bahasa itu research and development atau design by research. Dua-duanya bisa Pak. Tergantung kita ingin men-setting output penelitian kita itu apa sebetulnya. Kemudian lagi tadi dari data dari tiap siklus dalam PTK, Anda saya bisa menggunakan bisa Pak, bisa sekali. Nanti bisa diskusi Pak lebih lanjut nanti. Studi kasus boleh 1 atau 2 orang saja yang diteliti Pak, boleh asal tadi ekstrim, ya sifatnya ekstrim. Kalau tidak ekstrim ya jangan. Ya kalau tidak ekstrim ya jangan. Betul Pak, saya di Jakarta. Jadi sudah ya Bu ya tadi penjelasan tentang etnografi tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi penelitian kualitatif karena dia sifatnya eksploratif, ya maka seorang peneliti itu bisa mengarahkan kemana aja. Contohnya sampai ke sini tadi, ya untuk studi pasar dan sebagainya itu penelitian kualitatif bisa sebetulnya. Jadi sangat-sangat bebas sekali dan kemungkinan yang bisa kita setting untuk penelitian kualitatif itu sangat besar sekali. Tetapi itu harus didasarkan pada pemahaman kita yang benar terkait dengan penelitian kualitatif itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita belajar tentang penelitian kualitatif yang benar dengan buku-buku yang bagus dan sebagainya.
Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, waktunya sudah habis ya. Nanti kita kapan-kapan kita akan lanjutkan lagi Instagram kita dengan topik yang berbeda. Terima kasih.